Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Halo semuanya, selamat datang di sesi pertama Portafos kita untuk tahun 1405. Hari ini adalah hari ke-10 Farvardin dan hari ke-31 perlawanan berani rakyat Iran terhadap agresi iblis dari Amerika Serikat dan rezim Zionis. Pada tahun ini, kita memulai musim semi kita, sementara Iran suci kita berada di bawah ancaman serius dan terus-menerus dari agresi rezim-rezim paling jahat yang ada di dunia. Itu telah diletakkan di atas tanah. Namun selama 31 hari penuh ini, rakyat Iran telah menunjukkan dengan jelas bahwa ketika menyangkut rumah mereka, tempat tinggal mereka, identitas mereka, dan budaya mereka, mereka membela kehormatan dan martabat Iran dengan sekuat tenaga. Dengan sekuat tenaga, dengan kuku dan gigi kita sendiri, rudal kuat Khaibar Shikan, Khorramshahr, dan drone Aras adalah saksi hidup bahwa dengan seluruh kekuatan dan tekad yang ada, persenjataan ini diluncurkan oleh para pembela pemberani tanah air Islam, melawan semua penjajah yang berusaha mengancam kedaulatan nasional kita. Dalam bulan terakhir ini, kita telah menyaksikan kejahatan internasional yang paling keji. Pada hari pertama agresi militer besar-besaran oleh rezim pendudukan Zionis, pada saat yang sama ketika para pemimpin dan komandan kami berada di sana, kota Teheran sayangnya menjadi sasaran serangan teroris yang mengerikan. Anak-anak Iran yang tidak bersalah dan para pelajar Iran yang tak berdaya diserang di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling suci dari semuanya, yaitu sekolah. Kenangan semua para syuhada kita, pemimpin syahid kita, para komandan pemberani kita, dan anak-anak Minab. Kami persembahkan penghormatan ini kepada para pelajar Minab, guru-guru mereka, dan semua orang yang telah mengorbankan hidup mereka demi kehormatan dan makna Iran selama 31 hari ini. Dan kami berjanji akan melakukan segala yang kami bisa untuk melindungi bangsa Iran. Kami akan terus menempuh jalan ini. Tepat sekali, terima kasih. Saya rasa jika kita ingin merangkum kejadian di hari kelam ini, kita bisa mengatakan hal berikut. Korban terbesar dari perang agresif Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Iran adalah hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Selama 80 tahun terakhir ini, sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak mungkin menemukan satu pun kasus yang serupa. Sama sekali tidak mungkin menemukan kasus di mana hanya dalam 1 bulan, kejahatan dengan sifat yang begitu mengerikan dan mengejutkan telah terjadi, yang mencakup semua kriteria teknis kejahatan perang. Kejahatan terhadap kemanusiaan dan sangat mungkin bahkan genosida itu sendiri. Hal ini disebabkan baik oleh sasaran sipil yang diserang oleh para penyerang maupun oleh kekejaman yang luar biasa dan kebrutalan yang jelas terlihat dalam pembantaian yang dilakukan terhadap penduduk. Orang-orang tak bersalah. Kita semua adalah saksi mata dari hal itu. Serangan terus-menerus terhadap universitas, serangan terhadap pusat kebudayaan, terhadap tempat-tempat yang sangat penting bagi setiap orang Iran dan setiap orang. Itu adalah bagian dari peradaban manusia. Karya ini merupakan bagian integral dari warisan budaya bersama umat manusia yang terdaftar dalam daftar karya milik semua orang di UNESCO, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Banyak situs budaya kami di Isfahan, Teheran, dan kota-kota lain telah diserang. Serangan terhadap rumah sakit dan terhadap gedung-gedung palang merah. Serangan terhadap daerah pemukiman. Semua itu adalah contoh kejahatan perang. Serangan terhadap infrastruktur apa? Semua orang langsung berhenti berjalan. Kelanjutan kehidupan normal mereka sangat bergantung pada hal itu. Infrastruktur energi yang penting, listrik Iran,
Tadi malam kami melihat bahwa akibat serangan terhadap gardu listrik di Teheran dan Karaj, sebagian besar infrastruktur di dua kota tersebut mengalami pemadaman listrik. Pada saat yang sama, kita benar-benar harus memberi selamat kepada semua orang. Para insinyur dan pegawai Kementerian Energi yang dengan upaya terus-menerus dan dedikasi tinggi berusaha menjaga seluruh negara Iran tetap terang benderang. Kita berjuang melawan kegelapan mendalam dari mereka yang lebih memilih kegelapan, yang terus-menerus berusaha dengan serangan tanpa henti terhadap keyakinan kita. Terkadang infrastruktur energi Iran mengganggu kehidupan norma masyarakat. Kami terus mendokumentasikan semua kasus ini, semua kejahatan mengerikan ini. Sangat penting bagi rakyat tercinta kita maupun generasi mendatang untuk mengetahui secara pasti bahwa tuduhan tentang bantuan ke Iran hanyalah kebohongan mutlak tanpa dasar apapun. Dalam pidato, mereka juga jelas bahwa mereka memiliki masalah dengan identitas, sejarah, dan budaya Iran. Penghinaan berat yang ditujukan kepada rakyat Iran yang mulia, dengan menyebut rakyat Iran sebagai orang gila, jahat, dan mencicikkan. Bahwa mereka terus-menerus merujuk pada fakta-fakta dari masa lalu yang sangat jauh untuk membenarkan serangan dan permusuhan yang dilakukan saat ini terhadap Iran. Mereka mengabaikan fakta bahwa Iran sebagai sebuah peradaban kuno yang muncul dengan kekuatan dari kedalaman sejarah, menjadi salah satu peradaban paling dinamis, tangguh, dan bertahan lama yang ada di bumi. Memahami sepenuhnya dan sangat tahu bagaimana menghadapi musuh-musuhnya. Tahu persis caranya, tahu bagaimana menundukkan musuh-musuh itu sesuai kehendaknya sendiri. Baik, dengan pengantar ini, saya di sini untuk berbicara dengan kalian. Kami telah menyiapkan beberapa dokumen yang pasti akan kami bagikan. Kami juga akan memberikannya kepada teman-teman dari media. Baik tentang daftar tempat budaya dan bersejarah yang telah rusak, maupun tentang berbagai kejahatan berat yang telah mereka lakukan di berbagai wilayah berbeda di negara ini. Selama 31 hari terakhir ini, terima kasih. Sebelum kita memulai sesi tanya jawab kita, saya ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman media, pada semua jurnalis yang berdedikasi, yang telah berusaha keras untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selalu bertindak dengan keberanian agar kebenaran tidak dikubur. Apa yang dilakukan rezim Zionis dan Amerika Serikat selama periode ini, di saat yang sama mereka melakukan agresi, penyerangan, dan invasi ke wilayah Iran adalah melancarkan perang media dan perang kognitif untuk memutarbalikkan fakta dan mencegah kenyataan dari apa yang sebenarnya terjadi terungkap. Agar pesan ini diketahui dan mendapat perhatian orang-orang di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, peran Anda sangatlah penting untuk menjaga kebenaran tetap hidup. Serangan yang sedang kita saksikan sebagai bagian dari pola perilaku rezim Zionis terhadap para jurnalis dan media adalah bagian dari pembunuhan terhadap kebenaran itu sendiri. Kemarin kita menyaksikan agresi dari rezim Zionis terhadap fasilitas kantor jaringan Al-Arabi. Akibat serangan tersebut, kantor mereka mengalami kerusakan. Pada hari sebelumnya, serangan mengerikan yang terjadi di Lebanon sayangnya mengakibatkan gugurnya para jurnalis dari Al-Mayadin dan Al-Manar bersama dengan salah satu kameramennya. Dan sekarang ada daftar panjang dan menyakitkan dari para jurnalis dan profesional media yang menghadapi bahaya terus-menerus. Sekitar 3 tahun yang lalu, di Lebanon, dia gugur sebagai martir di wilayah Palestina yang diduduki. Tampaknya begitu. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan, bahwa rezim Zionis
sambil melakukan agresi brutal dan kejahatan mengerikan di berbagai wilayah Palestina yang diduduki, kita melihat bahwa rezim Zionis telah meninggalkan semua prinsip dan praktik ini, termasuk yang terkait dengan Alali. Dan situasi yang mengkhawatirkan ini terus berlanjut, dengan banyak jurnalis dan pekerja media yang bekerja tanpa lelah, terus dikejar dan diserang. Tugas kita adalah berbicara, dan tugas Anda adalah mengungkapkan kenyataan-kenyataan ini agar hati nurani komunitas internasional tidak menjadi tidak peka dan apatis terhadap semua kejahatan ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam 2 hari terakhir di banyak kota di Amerika Serikat dan Eropa sangatlah penting. Opini publik sangat jelas menyadari bahwa perang ini adalah perang ilegal dan agresif, bukan hanya terhadap Iran, tetapi juga terhadap kawasan dan stabilitas seluruh dunia. Terima kasih. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus melanjutkan upaya memberi penjelasan dan mengungkap kebenaran ini. Dengan harapan bahwa opini publik dunia semakin menyadari krisis yang diakibatkan oleh keserakahan dan kejahatan Amerika Serikat serta rezim Zionis.